Perkenalkan, nama saya Junita Aresda dengan NIM 148. Histogram. Histogram adalah diagram yang digunakan dalam pengolahan data untuk mempermudah pekerjaan. Histogram juga merupakan salah satu alat penyajian data yang digunakan dalam statistika untuk mengetahui bentuk dan perubahan sebuah distribusi. Histogram memiliki bentuk bangun segi empat dan saling berhubungan. Langkah-langkah membuat histogram. 1. Pastikan data yang ada di tabel sama dengan yang ada data aslinya. 2. Jika sudah benar, buatlah sumbu X dan sumbu Y dengan satu ruang. 3. Sumbu X mewakili tepi bawah dari data dan sumbu Y mewakili frekuensi dari data. 4. Masukkan data dan frekuensi ke sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir, kemudian buat segi empat yang saling berhubungan dengan nilai yang sama dengan frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifandi Rifai dengan NIM 230101121130084 dari kelompok 7 statistika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang polygon frekuensi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan materinya. Polygon frekuensi. Menurut Daus pada tahun 2016, polygon frekuensi diartikan sebagai grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Adapun berikut langkah-langkah pembuat polygon frekuensi. Menurut Daus pada tahun 2016, polygon frekuensi diartikan sebagai grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Adapun berikut langkah-langkah membuat polygon frekuensi. Pertama, buat titik tengah kelas dengan cara nilai ujung bawah kelas ditambah dengan nilai ujung atas kelas dikalikan setengah. Kemudian, jika sudah selesai, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi yang mutlak disertai dengan kolom tambahan berupa kolom titik tengah kelas tersebut. Kemudian, langkah ketiga, membuat grafik polygon frekuensi dengan melihat data pada tabel distribusi frekuensi mutlak. Berikut contoh langkah-langkah membuat polygon frekuensi. Yang pertama, kita harus menentukan titik tengah kelas masing-masing. Ini dimulai dari titik tengah kelas 1 dengan menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu nilai ujung bawah kelas dijumlahkan dengan nilai ujung atas kelas, kemudian dikali setengah. Begitu juga dengan titik tengah kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan juga kelas keenam atau kelas terakhir. Kemudian jika sudah selesai, kita lanjutkan dengan membuat tabel distribusi frekuensi mutlak dengan menambah satu kolom titik tengah di antara dua kolom lainnya. Seperti ini contohnya. Jika sudah, kita tinggal membuat grafik polygon frekuensi sesuai data yang tertera pada tabel distribusi frekuensi mutlak tersebut. Dan inilah contoh grafik polygon frekuensinya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Galuh Tranda Kirana. Di sini saya akan menjelaskan
materi lab 2, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas, dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Nah, frekuensi relatif masing-masing kelas diperoleh dengan membagi frekuensi kelas dengan frekuensi totalnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu distribusi frekuensi relatif. Di sini terdapat berat badan 36 sampai 40, frekuensinya 4. Dan kita disuruh mencari frekuensi relatifnya. Seterusnya 41 sampai 45, frekuensinya 6. Dengan jumlah ini semua di total adalah 50. Dan di sini kita akan mencari frekuensi relatif ini dengan menggunakan rumus FI per N. Atau kalau mau dijadikan persen, kita bisa menggunakan rumus FI per N kali 100%. Nah, di sini kita langsung cari yang pertama, yaitu caranya kita menggunakan rumus ini. Nah, untuk caranya yang pertama kita langsung mencari yang ini ya. Berarti kita menggunakan rumus ini, yaitu FR sama dengan F1 per N. Jadi F1 nya kan 4, jadi kita tulis 4 per ini, N nya 50 per 50. Langsung saja kita jadikan bilangan desimal, itu berarti 0,08, ya kan? Langsung kita tulis di sini 0,08. Kalau mau kita jadikan yang persen, kita tinggal menggunakan rumus ini, yaitu FR FI per N kali 100%. Yang satunya 4 per 50 kita kalikan 100%. Langsung ketemu hasil 8%. Berhubung ini frekuensi relatif, jadi kita pakainya yang ini. Terus yang kedua, FR F2 per N sama ya seperti kayak ini. F2 nya kan 6, kita tulis 6 per 50. Kita jadikan bilangan desimal itu 0,12. Langsung kita tulis 0,12. Selanjutnya F3 per N. F3 nya 17 per 50 itu 0,34. Langsung kita tulis. Itu ya teman-teman. Seterusnya seperti itu terus sampai habis, sampai ini per N. F4 nya kan 12 per 50 itu 0,24. F5 per N 9 per 50 itu 0,18. FR F6 per N sama dengan 2 per 50 sama dengan 0,04. Ini tadinya 0,18, ini 0,04. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Kita tinggal menggunakan rumus ini, FR F1 per N, FI per N, kita hitung N nya tuh 50, frekuensinya tergantung soal ini. Nah, sudah pasti ketemu hasil. Ini adalah hasil dari frekuensi relatif dengan mencari dengan rumus ini, FR FI per N. Kita bisa menghitung ini frekuensi per N 50, dan hasilnya ini kita jadikan desimal dan langsung hasilnya frekuensi relatif ketemu. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Firyansyah dengan NIM 230 101 211 301 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang OGIF. OGIF adalah suatu grafik yang mencantumkan frekuensinya secara meningkat dan menggunakan batas nyata, dan disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif.
Okif positif adalah grafik yang dilukiskan berdasarkan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan okif negatif adalah grafik yang dilukiskan berdasarkan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Berikut contoh tabelnya. Ada interval kelas, frekuensi absolut, frekuensi kumulatif, kurang dari, frekuensi kumulatif atau lebih. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, kemudian dapat dibuat grafik okif, baik grafik kurang dari maupun grafik okif lebih. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik di atas. Grafik okif dibuat berdasarkan frekuensi kumulatif dan kelas interval. Frekuensi negatif dari bawah ke atas, frekuensi positif dari atas ke bawah. Saya ada Nafis Pratama dengan NIM 23010121140. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi, histogram, dan distribusi frekuensi relatif. Yang pertama soal distribusi frekuensi. Soalnya yaitu prestasi belajar mahasiswa PGSD dalam mata kuliah statistika tertera pada data berikut ini. Tentukan A. Range, B. Banyak kelas, C. Interval kelas, D. Batas atas kelas ke-1, E. Batas bawah kelas ke-1, dan F. Frekuensi. Jawabannya A. Range. Range merupakan nilai tertinggi yaitu 82 dikurangi dengan nilai terendah yaitu 65. Jawabannya yaitu 17. B. Banyak kelas. Banyak kelas sendiri ataukah memiliki rumus 1 plus 3,3 log N. N adalah banyak data. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Sama dengan 1 tambah 5,3. Sama dengan 6,3 dan dibulatkan menjadi 6. Yang C, interval kelas. Interval kelas sendiri yaitu range, yaitu 17 dibagi dengan banyak kelas yaitu 6. Hasilnya 2,8 dan dibulatkan menjadi 3. Yang D, batas atas kelas ke-1 yaitu 65 dan E, batas bawah kelas ke-1 yaitu 63. Kemudian yang F, frekuensi. Nilai interval 63 sampai 65 frekuensinya 1, 66 sampai 68 frekuensinya 4, 69 sampai 71 frekuensinya 7, 72 sampai 74 frekuensinya 16, 75 sampai 77 nilai frekuensinya 8, 78 sampai 80 frekuensinya 3, dan 81 sampai 83 nilai frekuensinya 1, dan jumlahnya 40. Yang kedua soal histogram. Buatlah histogram dari data berikut. Nilai 63 sampai 65 frekuensi 1, 66 sampai 68 frekuensinya 4, 69 sampai 71 frekuensinya 7, 72 sampai 74 frekuensinya 16, 75 sampai 77 frekuensinya 8, 78 sampai 80 frekuensinya 3, dan 81 sampai 83 frekuensinya 1. Berikut adalah histogram dari data tersebut. Nilai 63 sampai 65 frekuensinya 1, nilai 66 sampai 68 nilai frekuensinya 4, nilai 69 sampai 71 nilai frekuensinya 7, nilai 72 sampai 74 nilai frekuensinya 16, nilai 75 sampai 77 nilai frekuensinya 8, nilai 78 sampai 80 frekuensinya 3, dan frekuensi 81 sampai 83 1. Yang ketiga soal distribusi frekuensi relatif. Tentukan distribusi frekuensi relatif pada masing-masing kelas dari data berikut ini.
Nilai interval 63 sampai 65 frekuensinya 1, 66 sampai 68 frekuensinya 4, 69 sampai 71 frekuensinya 7, 72 sampai 74 nilai frekuensinya 16, 75 sampai 77 nilai frekuensinya 8, nilai interval 78 sampai 80 frekuensinya 3, dan 81 sampai 83 nilai frekuensinya 1. Kelas pertama, distribusi frekuensi relatif memiliki rumus jumlah siswa per kelas dibagi total keseluruhan siswa kali 100. Kelas pertama yaitu frekuensi 1 dibagi total keseluruhan siswa 40 dikali 100 sama dengan 22,5%. Kelas kedua, jumlah siswa per kelas dibagi total keseluruhan siswa kali 100%. Jumlah siswa per kelasnya 4 dibagi total keseluruhan siswa 40 dikali 100%. Jawabannya 10%. Kelas ketiga, jumlah siswa per kelas dibagi total keseluruhan siswa kali 100%. Jumlah siswa per kelasnya 7, total keseluruhan siswa 40 dikali 100%. Jawabannya 17,5%. Kelas keempat, jumlah siswa per kelas dibagi total keseluruhan siswa kali 100%. Jumlah siswa per kelasnya 16, total keseluruhan siswa 40 dikali 100%. Jawabannya 40%. Kelas kelima, jumlah siswa per kelas dibagi total keseluruhan siswa dikali 100%. 8 dibagi 40 kali 100 yaitu 20%. Kelas ke-6, jumlah siswa per kelas dibagi total keseluruhan siswa dikali 100%. Jumlah siswa per kelasnya 3 dibagi total keseluruhan siswa 40 dikali 100% yaitu 7,5%. Kelas ke-7, jumlah siswa per kelas dibagi total keseluruhan siswa dikali 100%. Jumlah siswa per kelasnya 1 dibagi total keseluruhan siswa 40 kali 100%, jawabannya 2,5%. Dan nilai interval 63 sampai 65 frekuensi 1 persentasenya 2,5%. 66 sampai 68 frekuensi 4 persentasenya 10%, 69 sampai 71 frekuensi 7 persentasenya 17,5, 72 sampai 74 frekuensinya 16, persentasenya 40%, 75 sampai 77 nilai frekuensinya 8 dan persentasenya 20%, 78 sampai 80 frekuensinya 3, persentasenya 7,5, 81 sampai 83 frekuensinya 1, persentasenya 2,5. Jumlah frekuensinya 40 dan jumlah persentasenya 100%. Perkenalkan, nama saya Maura Audina Octaviona dengan NIM 23010121130111 dari kelompok 7. Di sini saya akan membacakan contoh soal OGIF beserta pembahasannya. Disajikan tabel seperti pada digambar, lalu pada soal kita diminta untuk menggambarkan grafik OGIF positif dan negatif. Sebelum membuat grafik OGIF positif dan negatif, terlebih dahulu kita membuat tabel frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Pertama-tama kita akan membuat tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari ini menggunakan batas bawah sebagai patokan. Yang pertama yaitu jumlah frekuensi yang lebih dari 63, yaitu ada 40 angka. Lalu selanjutnya jumlah angka yang lebih dari 66 ada 39, dikurangi satu angka dari angka yang kurang dari 66 dan lebih dari 63.
Lalu selanjutnya, angka yang lebih dari 69 ada 35 angka, yaitu dikurangi dari 4 angka yang lebih dari 66. Begitu terus selanjutnya sampai nanti pada akhirnya akan mencapai 0 jumlah frekuensinya. Lalu setelah frekuensi kumulatif lebih dari sudah dibuat, kita akan membuat frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari menggunakan batas atas sebagai patokan. Yang pertama yaitu ada jumlah frekuensi angka yang kurang dari 65, yaitu ada 1. Lalu selanjutnya jumlah frekuensi angka yang kurang dari 68, yaitu ada 5, ditambah 4 dari jumlah frekuensi angka yang kurang dari 68. Lalu selanjutnya angka yang kurang dari 71 terdapat 12. Lalu selanjutnya angka yang kurang dari 74 ada 28 angka. Selanjutnya seperti itu sampai nanti pada akhirnya angka yang kurang dari 83 ada 40 angka. Jika frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari sudah ditemukan, maka kita langsung membuat dalam bentuk grafik. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya merupakan frekuensi kumulatif, lalu yang sumbu Y-nya merupakan interval kelas. Lalu kita akan membuat grafik OGIF frekuensi kumulatif lebih dari. Kita akan menghubungkan titik-titik sumbu X dan sumbu Y berdasarkan interval kelas dan frekuensi kumulatif yang sudah ditentukan tadi. Lalu setelah dibuat titik-titik tadi kita hubungkan sehingga akan membentuk grafik. Setelah grafik OGIF frekuensi kumulatif lebih dari sudah dibuat, maka kita akan membuat grafik OGIF frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya sama seperti pada pembuatan grafik OGIF frekuensi kumulatif lebih dari.